Hai guys, saya Mandi. Hai guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Septiawan di channel Andi Septiawan. Sebelumnya aku ingin terima kasih dulu buat kalian yang udah menyempatkan diri untuk menonton video ini, untuk klik video ini. Ya meskipun aku tahu kalian nonton video ini ataupun klik video ini itu karena baca judul di deskripsi pastinya. Ya karena memang kenapa aku bikin video tentang ini gitu, itu dikarenakan karena banyaknya hoax, banyaknya isu-isu yang beredar di masyarakat seputar judul di video ini. Ya memang lumayan banyak yang nanya ke aku seputar isu-isu tentang judul yang ada di deskripsi itu. Dan itu juga alasan kenapa aku bikin video ini. Ngomong-ngomong tentang hoax ataupun isu-isu yang beredar di masyarakat, bahkan hampir semua penyakit itu ada mitos ataupun isu-isunya masing-masing gitu guys. Termasuk seputar pandemi yang sedang melanda Indonesia ini, yaitu COVID-19. Bahkan sampai sekarang aja lebih dari 500 hoax seputar COVID-19 itu sudah beredar di masyarakat luas gitu. Dan sialnya ya masyarakat percaya tentang hoax-hoax itu gitu. Mudah banget percaya tentang hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Maka dari itu nih, tim medis lah ataupun orang-orang yang memang mengertilah yang bisa menjelaskan ataupun yang bisa meluruskan tentang isu ataupun hoax yang beredar di masyarakat itu. Seperti aku yang mencoba untuk meluruskan hoax ataupun isu-isu yang beredar di masyarakat ataupun mitos-mitos yang beredar di masyarakat seputar judul yang ada di deskripsi. Ya kalau dipikir-pikir memang aku bukan orang yang tahu dalam segala hal. Masih banyak hal-hal yang belum aku mengerti sama sekali. Masih banyak hal-hal yang memang aku masih bingung tentang isu-isu yang banyak beredar di masyarakat. Tapi aku akan mencoba share ke kalian tentang ilmu yang aku tahu, ilmu yang aku milikin. Dan kalaupun aku nggak tahu, aku akan mencoba mencari tahu pada sumber-sumber yang terpercaya, ke sesama dokter juga, ataupun ke sumber-sumber jurnal yang lainnya yang memang bisa dipercaya gitu. Dan saat aku tahu, aku akan mencoba share ke kalian seperti yang ada di konten ini juga. Sama seperti konten yang ada di video ini, sebelum filming, aku udah pelajari dulu sebelumnya dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Dan setelah aku pelajari, udah aku ngerti semuanya, baru aku share ke kalian. Baru aku bikin videonya untuk kalian juga. Ya memang karena sebelumnya aku dapat ide dari keresahan dari masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarku juga. Dari teman-teman ataupun dari orang-orang yang pernah bertanya ke aku juga gitu. Dan semoga aja melalui video ini, kalian-kalian yang bingung, ataupun bagi kalian yang masih belum tahu nih fakta seputar judul yang ada di deskripsi, kalian tenang aja, pada video ini aku akan ngejelasin sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk kalian mengerti seputar mitos yang beredar itu. Karena memang pada video ini aku akan ngejelasin fakta-fakta di balik telapak tangan sering berkeringat. Memang ya, banyak banget isu-isu yang beredar yang mengatakan bahwa apabila telapak tangan kita berkeringat, itu merupakan tanda pada suatu penyakit. Tanda dimana kalian itu mengidap penyakit yang cukup parah nih. Yang paling sering sih yang beredar di masyarakat, itu bisa terjadi karena penyakit jantung ataupun penyakit paru-paru basah. Dan di daerahku nih, itu lebih dominan ke penyakit paru-paru basah sih. Dan karena hal itu, karena isu-isu yang beredar itu, nggak sedikit juga nih masyarakat yang takut, yang khawatir pada saat telapak tangan mereka itu berkeringat gitu. Dan sebenarnya di dalam medis itu penyakit paru-paru basah itu nggak ada sih ya. Tapi aku udah nanya ke beberapa masyarakat, lebih tepatnya yang nanya ke aku nih, maksud dari paru-paru basah yang mereka takuti itu gimana sih ya? Dan kata mereka, paru-paru basah itu maksudnya itu ada air di dalam paru-parunya gitu. Nah kalau itu maksudnya, memang ada sih beberapa diagnosa infeksi paru-paru yang menyebabkan adanya cairan di dalam paru-paru. Misalnya efusi pleura, adanya cairan di dalam lapisan paru-paru, ataupun pneumonia, adanya cairan pada alveolus. By the way, alveolus itu merupakan rongga yang paling kecil yang ada di dalam paru-paru kita. Nanti aku akan sertakan gambarnya di sini supaya kalian lebih mengerti juga. Dan untuk kedua penyakit ini, baik itu efusi pleura maupun pneumonia, itu merupakan penyakit yang memang gejalanya itu tidak dilihat dari tangan berkeringat gitu. Telapak tangan berkeringat itu nggak ada sama sekali gejala-gejala itu kepada kedua penyakit ini gitu. Karena memang kedua penyakit itu, pneumonia dan juga efusi pleura, itu memang disebabkan karena adanya infeksi gitu. Infeksi paru-paru, baik itu karena infeksi bakteri ataupun infeksi kuman-kuman yang lainnya. Yang memang dimana benar-benar nggak ada hubungannya dengan telapak tangan berkeringat. Lantas kenapa dok? Kok tangan saya itu berkeringat? Itu bertanda apa sih dok? Kalau misalkan bukan karena penyakit jantung, bukan karena paru-paru basah, jadi kenapa dong?
Oke, tahan, sabar dulu, aku akan ngejelasin pelan-pelan, oke? Secara medis, kalian-kalian yang memiliki telapak tangan yang berkeringat, ataupun kalian-kalian yang memiliki berkeringat yang berlebihan pada tubuh kalian, itu disebut dengan hiperhidrosis. Lebih tepatnya, hiperhidrosis itu merupakan keadaan di mana seseorang memiliki keringat yang berlebihan, biasanya tanpa disertai dengan suhu panas ataupun aktivitas-aktivitas yang berlebihan seperti misalnya olahraga. Jadi memang kalian berkeringat tanpa alasan yang jelas gitu ya. Karena memang bila kalian berkeringat pada suhu panas ataupun kalian berkeringat saat melakukan olahraga, that is normal. Itu memang bukan hiperhidrosis gitu. Karena memang kalian berkeringat karena adanya alasan yang jelas gitu ya. Entah itu karena suhu panas ataupun karena kalian melakukan olahraga. Jadi itu merupakan hal yang wajar, oke? Karena memang keringat itu juga ada fungsinya, di mana fungsi keringat itu untuk menormalkan suhu tubuh kita yang dimana saat itu terlalu panas. Misalnya pada suhu panas, tubuh mengeluarkan keringat itu untuk mendinginkan tubuh dari suhu panas. Ataupun pada saat kalian berolahraga, itu metabolisme tubuh kita itu meningkat, tubuh menjadi panas, tubuh pun mengeluarkan keringat. Itu fungsinya ya untuk mendinginkan tubuh kalian. Jadi memang benar-benar keringat ini sebenarnya ya ada fungsinya gitu. Dan untuk hiperhidrosis, apa sih penyebab dari hiperhidrosis? Ada nggak sih faktor pencetus di mana seseorang itu berkeringat pada telapak tangannya? Dan yang pasti penyebabnya itu pasti ada, karena memang nggak ada akibat tanpa sebab ya. Dan untuk penyebab dari hiperhidrosis, ataupun penyebab kenapa telapak tangan kita itu sering berkeringat, itu ada beberapa hal yang bisa memberatkan itu. Ada 3 masalah yang paling sering terjadi, yang merupakan 3 faktor pencetus juga kenapa telapak tangan kalian itu sering berkeringat. Di antaranya ada masalah saraf, masalah psikis, dan juga masalah hormonal. Untuk masalah saraf, itu bisa aja terjadi karena gangguan stimulus ataupun gangguan saraf simpatis. Dan seperti yang kalian tahu kan, semua organ-organ yang ada di tubuh kita itu juga dikontrol oleh saraf. Saraf yang memberikan stimulasi, saraf yang memerintahkan agar organ-organ di tubuh kita itu bekerja. Jadi, apabila terjadinya gangguan pada saraf, otomatis akan terjadinya gangguan pada organ-organ yang ada di tubuh kita juga. Dan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan gangguan pada kelenjar keringat di tubuh kita, yang nantinya itu akan menyebabkan terjadinya hiperhidrosis. Kedua, ada gangguan psikis. Nah, gangguan psikis ini juga cukup sering terjadi. Dan apa sih gangguan psikis itu? Gangguan psikis itu seperti kalian mengalami stres, depresi, ataupun cemas. Intinya yang berhubungan dengan kejiwaan kalian, yang berhubungan dengan psikis kalian nih. Itu juga bisa mempengaruhi terjadinya hiperhidrosis. Ketiga, itu adalah gangguan hormonal. Nah, gangguan hormonal ini itu juga cukup sering terjadi. Misalnya, gangguan hormonal yang terjadi karena adanya gangguan kelenjar tiroid, seperti misalnya hipertiroid. Nah, hipertiroid ini juga sangat bisa membuat kalian mengalami hiperhidrosis ataupun berkeringat berlebihan yang bisa terjadi di telapak tangan, di telapak kaki, ataupun pada tubuh kalian. Dan ketiga faktor itu merupakan faktor yang paling sering terjadi pada penderita hiperhidrosis. Dan sebenarnya selain ketiga faktor ini, faktor genetik juga cukup berpengaruh terhadap terjadinya hiperhidrosis. Jadi apabila ada ayah ataupun ibu kalian yang mengalami hal yang seperti kalian, yaitu berkeringat berlebihan di telapak tangan kalian, itu juga kemungkinan kalian mengalami hal yang sama juga ada gitu. Jadi ada kemungkinan kalian mengalami hal yang sama seperti orang tua kalian. Jadi memang faktor genetik merupakan salah satu juga faktor pencetus terjadinya hiperhidrosis. Dan untuk hiperhidrosis, sebenarnya hiperhidrosis bukanlah merupakan penyakit yang serius yang akan mengancam jiwa kalian, tapi yang harus ditakutkan penyebab dari hiperhidrosis ini. Ya kalau misalnya penyebabnya itu hanya mungkin karena stres ataupun karena masalah pekerjaan semata, itu biasanya ya nggak terlalu berat, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Justru yang ditakutkan itu penyebab dari hiperhidrosis tersebut. Ya kalau misalnya sebatas stres karena pekerjaan ataupun karena ujian mungkin di sekolah ataupun di kuliah, itu merupakan penyebab yang tidak terlalu serius. Tapi kalau penyebab hiperhidrosisnya itu karena gangguan saraf, kita harus cari tahu dulu nih gangguan sarafnya itu separah apa, ataupun karena gangguan hormonal seperti misalnya gangguan kelenjar tiroid seperti hipertiroid, kalian sebaiknya memang harus segera periksa ke dokter separah apa gangguan tiroid kalian. Karena hipertiroid merupakan penyakit yang rentan terjadinya komplikasi ke organ yang lain, terutama
ke organ jantung. Maka dari itu sebaiknya ya kalian berkonsultasi dulu ke dokter, melakukan pemeriksaan agar kita tahu nih penyebab jelas kenapa kalian mengalami hiperhidrosis. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan juga yang paling penting itu bisa menjawab kebingungan kalian seputar kenapa tangan kalian itu berkeringat. Dan ya setidaknya itu bisa menjawab satu mitos yang beredar di masyarakat. Dan kalian juga boleh banget komen di bawah seputar video ini ataupun seputar mitos-mitos lainnya yang beredar di sekitar kalian, ataupun ada pernyataan-pernyataan yang kalian bingung nih. Ini bener nggak sih? Itu bener nggak sih gitu ya? Kalian bisa komen di bawah aja. Nanti aku akan coba jawab ataupun bikin video selanjutnya gitu, untuk konten selanjutnya gitu. Kalian komen aja di bawah, oke? Nanti aku akan baca kok. Dan seperti biasa guys, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Dan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.